ini tanya berisik annoying. Apa ada akhirnya ragu-ragu sama diri sendiri gara-gara si external things ini. So know yourself, lu mau jadi apa? Ya, mau apa gitu loh. Tapi mau tahu mau jadi apa tuh gimana? Ragu sebenarnya ini tuh keinginan kita atau standarisasi dari sosial media atau dari pengaruh-pengaruh luar. Kemudian kamu breakdown, oke, untuk dream big itu tuh apa step-step kecil yang harus dicapai. Halo, selamat datang di podcast Ruang Tengah with Tanya and aku Arvin. So hari ini kita bakal ngobrol santai aja gak sih? Yeah. Terus diskusiin masalah anak muda yang mungkin perlu kita bahas dan memang penting untuk dibahas. So kali ini kita bakal ngomongin masalah kutipan ini. If you don't spend enough time getting to know yourself, you will end up absorbing everyone else's definition of you. Jadi mungkin aku ceritain sedikit ya. Jadi kan banyak anak muda yang belum tahu tujuannya apa. Terus mereka mencari definisi mereka sendiri. Tapi seiring dengan perjalanan itu, mereka pasti ketemu sama orang yang ngejudge mereka. Ketemu sama orang yang, kamu tuh kurang gini, kamu tuh kurang gitu. Akhirnya kita jadi diri sendiri yang punya banyak warna, tapi bukan dari dalam diri. Bukan karena kita tahu kita mau jadi apa. Tapi karena orang lain ngasih tahu kita harus apa. Contohnya, misalkan Tanya seneng banget tuh ketemu sama orang, Tanya suka ngomong yang banyak gitu sama orang. Tapi satu hari orang bilang kayak, ih kamu ribut banget, berisik banget. Akhirnya kepribadian Tanya yang serame itu jadi gak ada lagi karena absorbing something from outside yang sebenarnya mungkin komunikasi dan keributan Tanya itu perlu di-maintain dan bisa jadi suatu hal yang bagus. Menurut Kak Arvin gimana nih? Have you ever experienced that, something like that mungkin di masa lalu? First of all, Tanya emang cerewet gitu ya. Tapi emang asik kok gitu. Kayak ya itu tergantung aja orang lihatnya. Kalau misalnya dia, ini Tanya berisik annoying. Tapi menurut gue cerewetnya Tanya tuh insightful gitu. Makanya gue suka banget ngobrol sama Tanya. Thank you so much. Ya kalau pengalaman gue sendiri ya, gue lumayan sibuk kayak kuliah. I play a lot of different roles, especially leadership roles gitu. I led an organization with not big numbers of people on it gitu. Dan being judged, it's my udah jadi rutinitas saja gitu. But namanya ketika kita menjalankan sesuatu, ketika menjalankan hidup, there's a lot of decision making, ya nggak sih? Kita mau jadi apa, kita mau melakukan apa, gitu. Dan external things itu bakal tetap ada, gitu. Dan kalau kita pada akhirnya ragu-ragu sama diri sendiri gara-gara si external things ini, berarti kalau menurut kesimpulan gue, belum ada goal setting yang cukup kuat dari individu itu. Bener banget, karena dia belum tahu dirinya mau jadi apa atau ke arah mana. Jadinya kayak masih bingung. Jadi dikit orang bilang ini bakal ke sana, dikit orang bakal bilang ini bakal ke sini. Tapi sesungguhnya power yang kita punya di kehidupan kita tuh, we have a lot and huge power. Even aku berada di titik ini pun, I never imagine kalau misalkan aku bisa jadi kayak gini. Tapi kuncinya adalah maintain energi itu ke diri sendiri. Karena apa? Kalau misalkan kita peduli sama omongan orang lain, peduli sama gimana orang lain berpikir soal kita, it's already giving energy to them. Jadi caranya kalau misalkan mau punya banyak energi untuk mengejar masa depan atau kita mau kemana, we close that access to energy yang kita kasih ke orang lain. Atau kayak hidup ya udahlah, mereka mau berpikir apa, as long as apa yang kita perbuat itu baik. Karena definisi bagus buat orang beda-beda, and we should have bagus dalam definisi kita. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Goals kita mau kemana? And I will ask you something. Gimana sih to know your goals in your life? Okay. I understand, and I also know about yourself. Kamu udah kayak tahu goals di life-nya tuh mau kayak gini. Sedangkan not all of our generation tuh tahu gitu, mereka tuh pengennya apa sih, maunya kemana. Sedangkan I think you already setting your goals kayak
aku ntar next year I will do this, next year I will do this, but not all of the people can do that, right? Iya. Oke, kalau gue sendiri sih gue hidup itu kayak gue pengen emang banyak experience aja dan gue enjoy try a lot of different things gitu, dan salah satu cara enjoynya itu ya punya hidup yang ke planning gitu. Ketika gue punya hidup yang ke planning ya gue tahu arah gue kemana, proses gue tuh apa, and I enjoy it. Gue enjoy every little step I took in my life gitu. Ketika ini analoginya mungkin ya, gue kalau kita main bola nih, ada orang yang mau jadi striker tuh sama ada orang mau jadi kiper. Skill setnya beda kan tanya. Real. Kalau striker dia tugasnya ngegolin. Iya. Kalau kiper dia menjaga. Dia jaga gawang gitu kan. Nah, kalau misalnya ketika kita punya self awareness, gue tuh sebetulnya maunya jadi ini nih gitu. Jadi kiper gitu loh. Berarti nggak perlu kan latihan harus sprint, harus pokoknya kita latihan untuk menggolin, itu nggak perlu. Ya udah kita latihan with our hands dan lain-lain. So know yourself, lu mau jadi apa? Ya, mau apa gitu loh. Tapi mau tahu mau jadi apa tuh gimana? Mau tahu, gue nemu enjoy-nya aja sih. Kayak tapi kuncinya try a lot of things dulu biar tahu enjoy-nya di mana, ya enggak? Iya sih. Karena kalau misalkan we not try anything, gimana mau tahu kalau enjoy-nya di mana? Iya enggak? Atau punya persepsi yang berbeda? Kalau gue sih ini ya, kayak gue bikin jenis analisis dulu, gue sebenarnya mau kemana nih. Gue mikir kayak di deep down keinginan gue tuh apa? Gue tuh pengen traveling. Nah, gue tuh pengen traveling, gue pengen travel a lot, dan travel a lot means need a lot of money. Oke. Money. Oke, berarti gue harus nyari kerjaan yang money-nya gede lah. Nah, berarti gue tinggal tahu nih, oke, goals gue adalah punya good money gitu misalnya. Setelah itu baru diberikan cara untuk punya good money itu apa aja sih gitu loh. Apa pilihan options yang bisa lu lakukan. Nah, disitulah ketika udah ada options itu, lu bisa kayak sesuai nih, yang bisa, yang visible gua capai yang mana gitu loh. Misalnya tanya anak manajemen, kalau mau duitnya banyak ya jadi entrepreneur jadi. Berarti kan kamu apa tuh ya, sebenarnya dengan kita kondisi existing kita sekarang tuh kita udah kebayang sebenarnya pengennya jadi apa gitu. Tapi bener banget sih, tapi itu needs to talk with yourself juga. Kayak banyak-banyak sadar diri juga kan. Kalau misalkan kita banyak kan lihat sosmed, jadinya kita ragu sebenarnya ini tuh keinginan kita atau standarisasi dari sosial media atau dari pengaruh-pengaruh luar. Jadi untuk itu we should talk with ourselves, sebenarnya kita pengen apa. Mungkin it's not like someone dream, mungkin itu cuman mimpi kita, mungkin mimpi-mimpi yang konyol juga nggak apa-apa. Aku juga punya mimpi buat keliling dunia, and dari yang tadi kakak obrolin kayak kita address dulu sama yang mimpi yang paling gedenya apa, terus caranya kita buat ngewujudin itu apa, terus like small step untuk kesananya tuh apa, so we really know the way to achieve the dream that we really want. Iya, gitu ya. Bener. Jadi balik lagi ke self awareness yang kamu mention ya, gue jadi ingat salah satu cara gue untuk aware gue tuh mau kemana, itu ditulis di jurnal gitu. Oke, gue tuh merasakan apa, gue pengennya apa gitu. Dan ketika actually ngeluarin emosi kita di situ gitu loh, or feeling semua kayak gimana, itu kayak kebayang aja. Oh, saya tuh gini orangnya. Oh, saya tuh mau kemana dan lain-lain tuh udah dapat gitu loh di situ. So menurutku langkah konkret yang bisa teman-teman pakai di sini adalah choose for it to your writings. Okay, maybe talk with yourself and also journaling. Aku juga sering journaling karena pikiran kita tuh abstrak banget. We didn't know, kayak kita nggak bisa kayak buat structure dari pikiran kita ini gini. Tapi dengan kita nulis kita jadi lihat polanya. Oh, ternyata kita sukanya ini ya. Ataupun kalau misalkan kalian suka journaling atau sering journaling, kan bisa lihat pola diri kalian dari yang lama terus yang baru, terus kalian bertumbuh jadi seseorang yang kayak gimana. Kalau aku sih kayak gitu.
Iya nggak sih? Iya. Nah, ngomong masalah self awareness, terus ngomong masalah kita harus tahu goals kita sendiri. Aku mau ngomong nih juga. Menurut Kakak, lingkungan itu berpengaruh nggak sama kita jadi orang yang kayak gimana? Karena menurut aku itu lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi kita jadi orang yang kayak gimana. Ada quotes yang bilang you are the average of the five person closest to you. Berarti kayak 5 orang yang paling dekat itu menggambarkan kamu tuh bakal jadi kayak apa gitu ya. Iya. Dan apa tuh ada it's really true. Misal kalau jadi one of the steps misalnya kamu pengen nge-achieve satu goal, kamu kelilingi diri kamu sendiri dengan orang-orang yang udah mencapai goals itu. Lingkungan sangat matters. Bener. Sesignifikan itu karena itu orang yang berinteraksi sama kamu akan ngebentuk pola pikir kamu juga. Bener. Kamu developnya ke arah mana itu. Ada salah satu orang yang ngasih aku gift gitu ya. Giftnya itu foto kemarin wisuda. Wow. Nah, terus fotonya itu di fotonya itu FYI aku kemarin baru dapat alhamdulillah wisuda prestasi gitu ya. Dan di foto itu gue itu selfie bertiga lagi nongkrong ngopi kayak gini, dan tiga-tiganya adalah wisuda berprestasi di tahun 2022 dan 2023. Wow, so it really means something gak sih? Orang-orang di sekitar kita itu bakal ngedirect kita untuk jadi seorang yang kayak apa. Aku juga suka buat, I believe kalau misalkan I want to take the higher level in my life, aku harus nyari orang yang levelnya higher than myself. Karena kalau misalkan we keep maintaining our circle in the small circle, dan juga gak apa-apa untuk memelihara teman-teman lama. Tapi if you want to take the next level, harus juga kayak ngebuka diri kamu sama orang-orang yang emang udah sukses. Jadinya aku suka ngobrol atau buat diri aku tuh terbuka sama, aku kan pengen jadi pebisnis mungkin sama orang-orang yang bisnisnya udah di atas aku. Jadi setidaknya aura keserap gitu loh. Kan I want to be a business woman kayak gitu sih. You do the same thing or not? Iya, exactly. Gue pengen banget misalnya, gue pengen banget jadi mahasiswa prestasi gitu. Something like that gitu. Mahasiswa yang menurut gue keren banget gitu. Gue pengen nyerap gimana cara mereka belajar, gimana cara mereka organize something, bagaimana mereka organize project, gimana sih mereka bisa keep performing at the high level. Itu benar gue deketin orang-orangnya, dan cara approach mereka on something gitu, itu yang gue duplicate. Benar banget. Banyak orang yang takut nge-approach orang yang levelnya higher dan juga banyak orang juga malah iri sama orang yang punya hal yang lebih dulu dibandingkan mereka. Tapi kalau misalkan kalian mau untuk jadi seseorang yang levelnya lebih tinggi dari kalian sekarang, first, jangan iri, tapi belajar sama mereka. Yang kedua, jangan takut approach, karena kita nggak tahu ke depannya kalau misalkan mereka mau bantuin kita, siapa tahu kita bisa jadi kayak orang-orang yang kita impikan. Iya sih. Karena aku nggak approach orang yang keren-keren banget, ternyata mereka kind loh. Mereka malah justru kayak let me help you, malah kayak gitu nggak sih? That really, orang yang levelnya udah di atas pasti mau help sama yang di bawahnya kalau misalkan mereka emang lagi berkesempatan. Menurut aku kayak gitu. So, after you watch this video, expose yourself with orang yang kayak mimpi kamu. Iya. DM aja. Aku beneran gitu loh tanya. Aku juga. Kayak aku juga kayak gitu. Waktu maba aku chat-chatin cutting yang keren-keren gitu. Kak siapa? Kak perkenalkan aku ini mau tanya. I learn from them. Aku chat Kak Ges pas itu sama Pres di Talu juga. Jadi kayak we learn a lot actually ya dengan approach orang-orang yang higher level. Tapi seiring dengan bertambahnya level kalian, orang yang harus kalian approach lagi harus semakin tinggi, walaupun pertamanya mungkin bakal ngerasa aduh kita tuh nggak selevel sama mereka, kayak kita masih di bawah. Tapi tenang, kalau misalkan kalian mau memberikan diri kalian terpapar dengan orang-orang yang sukses, yang hebat,
someday you will be like them. Iya. Yeah. Jadi You should DM do that. tanya sekarang juga ini di Instagramnya. Editor ini. Okay, so what do you want to tell them for the closing of our chat for today? Closing ya. Kalau menurut gue sih, menurut gue, aku sering banget menyalahkan bahwa gue hidup membayangkan diri gue itu kayak produk, kayak ya selalu bisa dikembangkan dan lain-lain. Jadi kamu harus tahu dulu kamu mau jadi produk yang gimana sih, kamu mau ngasih value ke orang lain itu dengan cara apa di masa depan gitu. Dream big gitu. It's okay to dream big. Kemudian kamu breakdown, untuk dream big itu tuh apa step-step kecil yang harus dicapai. Jangan sampai, nggak perlu insecure sama proses orang. Every timeline is different. Lu punya timeline lu sendiri, Tanya punya timeline lu sendiri, gue punya timeline gue sendiri. So just trust your own process. Real. So mau nanggepin sih kayak dream big pertama. Karena satu hal yang gratis di dunia ini tuh bermimpi. Kalau misalkan kalian aja nggak bisa mimpi, apalagi bisa nyampe hal tersebut. Jadi first thing that you must do after watching this video, know your dream and you can achieve it. Kayak gitu sih. Okay, harus very fun. Seru banget gak sih? Yeah. Semoga sih kalian bisa take a good pesan dari apa yang kita sampaikan hari ini. So, bye-bye. Bye-bye.